Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 13 Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan, kelas Ekonomi Syariah 3A akan menyampaikan materi mengenai perkembangan lembaga-lembaga keuangan internasional. Sebelum lanjut ke materi pembahasan, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok 13 ada Vimala Damayanti NIM 12402193014. Lalu ada Indi Elsa Insira NIM 12402193022 dan ada Ahmad Niamul Anwar NIM 12402193041. Materi yang pertama, Bank Dunia atau World Bank. Bank Dunia atau World Bank yaitu lembaga keuangan internasional yang memiliki perwakilan anggotanya di hampir setiap negara, khususnya negara-negara berkembang. Bank Dunia berperan dalam menyediakan modal dalam rangka mewujudkan salah satu tujuannya, yaitu mengurangi kemiskinan. Bank Dunia didirikan pada tahun 1994 di Baton Rouge, New Hampshire, Amerika Serikat. Bank Dunia dibentuk oleh dua negara promotor dan pendukung utama, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Tujuan Bank Dunia yang pertama, untuk membantu rekonstruksi dan pembangunan di daerah anggota dengan cara memfasilitasi investasi modal untuk tujuan produktif, termasuk pemulihan kembali ekonomi yang hancur atau rusak karena perang, perubahan kembali fasilitas-fasilitas produktif yang dibutuhkan untuk usaha damai, dan dorongan pembangunan untuk fasilitas produktif di negara-negara miskin. Yang kedua, untuk mendorong investasi swasta luar negeri lewat jaminan atau partisipasi dalam pemberian pinjaman dan investasi lainnya oleh investor swasta. Yang ketiga, untuk mendorong keseimbangan perkembangan jangka panjang perdagangan internasional dan untuk mempertahankan keseimbangan saldo pembayaran dengan mendorong investasi internasional untuk kemajuan sumber-sumber produktif para anggota, dengan cara membantu menaikkan produktivitas, standar kehidupan, dan keadaan buruh di daerah mereka. Peran Bank Dunia bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, mengelola arus pembayaran dan jasa seputar perbankan. Yang kedua, memelihara cadangan devisa negara. Yang ketiga, sebagai jaring pengaman sistem keuangan. Yang keempat, mengawasi kinerja lembaga keuangan. Dan yang kelima, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Materi yang kedua, International Monetary Fund atau yang disebut dengan IMF. 1. Sejarah lahirnya International Monetary Fund. International Monetary Fund muncul sebagai hasil dari perundingan Bretton Woods pasca Great Depression melanda dunia pada dekade 1930-an. Pada tanggal 22 Juli 1994, sebagai akibat dari Great Depression, 44 negara mengadakan pertemuan di Hotel Mount Washington, kota Baton Rouge, New Hampshire, Amerika Serikat, untuk membahas kerangka kerja internasional baru yang akan dibangun setelah Perang Dunia Kedua. Negara-negara ini percaya bahwa kerangka kerjasama tersebut sangat dibutuhkan untuk menghindari pergaulan bencana ekonomi yang terjadi selama Great Depression. Pertemuan ini melahirkan Bretton Woods Agreement yang membangun IMF dan organisasi kembarannya The International Bank for Reconstruction and Development, atau sekarang lebih dikenal dengan nama World Bank. Pada awalnya, IMF hanya beranggotakan 29 negara,
Namun, kemudian pada awal tahun 2004, anggota IMF sudah mencapai 184 negara, yang berarti hampir semua negara anggota PBB juga menjadi anggota IMF. Yang kedua, pengertian IMF. IMF adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan pada masing-masing negara. 3. Fasilitas International Monetary Fund. Beberapa fasilitas IMF yang pernah digunakan di Indonesia adalah 1. Pada tahun 1983, bantuan yang digunakan yakni bersifat unconditional atau dalam bentuk reserve tranche drawing. 2. Pada tahun 1968 sampai 1973, fasilitas yang digunakan dalam bentuk default credit tranche. 3. Pada tanggal 12 Januari 1993, Indonesia menggunakan fasilitas BFF untuk pembayaran buffer stock dan karet. Fasilitas ini diberikan untuk membantu negara-negara anggota dalam membayar iuran buffer stock kepada organisasi komoditif dunia yang telah diakui oleh IMF seperti INRO untuk karet dan ITO untuk timah. 4. Fasilitas saat ini yang digunakan pemerintah Indonesia adalah CFF atau The Compensatory Financing Facility. 4. Tujuan International Monetary Fund atau yang disebut dengan IMF. Yang pertama, menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan menjaga stabilitas nilai tukar merupakan tujuan yang tercerminkan pada liberasi perdagangan dan memperkuat globalisasi dengan berbagai implikasinya. 2. Menjaga stabilitas nilai tukar yang diharapkan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan perdagangan internasional sehingga tidak memiliki distorsi harga dan implementasi ekspor dan impor. 5. Peran dan fungsi International Monetary Fund. Yang pertama yakni pemantauan. Pemantauan di sini dapat diartikan sebagai tanggung jawab mengawasi sistem keuangan internasional dan mengawasi kepatuhan setiap negara anggotanya. 2. Peminjaman. Peminjaman di sini dapat diartikan sebagai institusi yang memberikan pinjaman kepada negara-negara yang mengalami kesulitan dengan cara pembayarannya. 3. Bantuan teknis dan pelatihan. Bantuan teknis dan pelatihan dapat diartikan membantu negara-negara anggotanya dalam memberikan saran untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang kuat. C. Bank Pembangunan Asia. 1. Sejarah Bank Pembangunan Asia. Pada pertengahan 1960-an, negara-negara di Asia sangat membutuhkan bantuan ekonomi untuk membiayai pertumbuhan dan pembangunan. Dari berbagai penjuru di dunia datang bantuan untuk negara-negara Asia, baik berupa dukungan politis maupun bantuan ekonomi. Semula bantuan ini diharapkan datang dari negara-negara barat, namun dengan adanya perkembangan rasa rasionalisme, terutama setelah selesai Perang Dunia II, mendorong rasa kerjasama di antara negara-negara Asia sendiri. 2. Pengertian Bank Pembangunan Asia. Bank Pembangunan Asia adalah sebuah institusi finansial pembangunan multilateral yang disediakan untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik. Bank Pembangunan Asia didirikan pada tahun 1966 dengan tujuan mendukung perkembangan sosial dan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik. Sedangkan untuk dana bersumber dari negara-negara anggota, pinjaman dari pasar modal dunia, dan dari pendapatan bank sendiri. 3. Tujuan Bank Pembangunan Asia. A.
untuk menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di wilayah Asia yang bertujuan untuk pembangunan. B. Untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk membiayai pembangunan dengan memprioritaskan wilayah Asia. C. Untuk memenuhi permintaan negara untuk membantu dalam mengkoordinasi kebijakan serta rencana pembangunan. D. Untuk memberikan bantuan teknis, membiayai, dan melaksanakan berbagai program dan proyek tertentu. E. Untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan memberikan berbagai jasa lainnya dengan tujuan Asian Development Bank. 4. Tugas Bank Pembangunan Asia. Tugas Bank Pembangunan Asia adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerjasama di kawasan Asia dan Pasifik, serta ikut membantu memperlancar proses pembangunan ekonomi di negara berkembang yang menjadi anggotanya. Asian Development Bank juga memberikan pinjaman sebagai dari mata uang lokal dan sebagai lagi dari mata uang asing agar kebutuhan biaya-biaya proyek dalam mata uang yang bersangkutan dapat dipenuhi, atau dengan memberikan fasilitas untuk membiayai pengeluaran lokal suatu proyek dengan mata uang lokal tanpa harus menjual cadangan emas atau devisa negara yang bersangkutan. Dalam memperbaiki ekonomi dan pembangunan suatu negara, peran lembaga perbankan sangat membantu dalam hal tersebut. Baiklah, itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami materi yang telah kami sampaikan. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam lemari. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.